حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadha'iri wa ghairiha fi rak'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara an-nadha'ir, antara surat-surat yang semisal, wa ghairiha, dan yang lainnya, fi rak'ati, di dalam satu rakaat. Nah, di dalam satu rakaat. Maksudnya bainan nadhair, ya, surat-surat antara surat yang semisal, ya, yang serupa. Maksudnya surat-surat yang memiliki kandungan yang sama. Memiliki kandungan yang sama. Jadi kalau misalnya surat yang satu, ya, menceritakan tentang azab misalnya, maka dibaca lagi oleh beliau surat yang lain juga menceritakan tentang azab. Nah, kalau beliau membaca surat tentang surga, kenikmatan surga, nah, nanti beliau baca lagi pada ayat berikutnya juga ayat yang serupa dengan itu. Nah, atau tentang kisah, misalnya kisah para nabi, nanti berikutnya juga baca surat yang mengandung makna, ya, hampir sama seperti itu. Ini maksudnya baina an-nadhair. Nah, baina an-nadhair. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara, ya, surat-surat yang serupa, ya, yang semakna, ya, wa ghairiha, ya, dan surat yang lainnya, ya, yang tidak semakna. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan, ya, antara surat-surat tersebut fi rak'ati, di dalam satu rakaat. Ya, di dalam satu rakaat. Artinya, ya, beliau membaca dalam satu rakaat itu lebih dari satu surat. Nah, lebih dari satu surat, ya. Baik, dan tadi juga sudah berlalu bersama kita bahwa hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, sekarang dirinci lagi oleh penulis rahimahullah dan dibawakan hadis yang lebih memperinci surat apa saja, nah, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari surat-surat tersebut. Maka di sini beliau membawakan, ya, riwayat tentang hal tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa kana yukir akrana yukrinu. Nah, wa kana yukrinu bainan nadha'iri minal mufassali, fakana yaqra'u surata ar-rahman wa an-najm fi rak'atin waqtarabat wal haqqah fi rak'atin wat-tur wadh-dhariyat fi rak'atin wa idza waqa'at wan-nun wa an-nun, ya, atau wa nun fi rak'atin, di dalam satu rakaat. Wa sa'ala sa'ilun wa an-nazi'at fi rak'atin wa wailul lil mutaffifin wa abasa fi rak'atin wa al-mudaththir wa al-muzammil fi rak'atin wa hal ata wa la uqsimu bi yaumil qiyamah fi rak'atin wa amma yatasaalun wa al-mursalat fi rak'atin wa ad-dukhan wa idza syamsu kuwirat fi rak'atin. Nah, ini riwayat yang pertama. Jadi di dalam, ya, riwayat ini menjelaskan tentang surat-surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menggabungkan antara surat-surat tersebut, ya, di dalam satu rakaat dalam salat yang beliau kerjakan. Yang pertama di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rahman, ya, dan surah An-Najm di dalam satu rakaat. Artinya beliau membaca dua surat tersebut di dalam satu rakaat, ya. Kemudian demikian pula surah Iqtarabat. Nah, Iqtarabat ini surah apa? Al-Qamar.
dan surah Al-Haqqah dalam satu rakaat. Kemudian surah At-Tur dan Adz-Dzariyat dalam satu rakaat. Surah Idza Waqa'at, ya, dan Idza Waqa'atil Waqi'ah. Nah, dan surah Nun dalam satu rakaat. Kemudian surat Sa'ala Sa'ilun, ya, surah Al-Ma'arij dan An-Nazi'at dalam satu rakaat. Ya, dan surah Wailul lil Mutaffifin, Al-Mutaffifin dan surah Abasa dalam satu rakaat. Kemudian Al-Muddatsir dan Al-Muzammil dalam satu rakaat. Kemudian Hal Ata, ya, Hal Ata yaitu surah Al-Insan, Hal Ata 'alal insani. Wa la uqsimu biyaumil qiyamah, dan surah Al-Qiyamah dalam satu rakaat. Ya, dan surah Amma Yatasaalun, surah An-Naba dan surah Al-Mursalat fi rak'atin dalam satu rakaat. Kemudian ya, surah Ad-Dukhan dan surah ya Idza Syamsu Kuwirat. Nah, Idza Syamsu Kuwirat, satu dalam satu rakaat. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuai dengan judul pembahasan yang disebutkan oleh penulis, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kadang beliau menggabungkan antara dua surat, ya, antara surat yang memiliki makna yang mirip, ya, demikian pula antara surat ya yang lainnya ya digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu rakaat, menunjukkan bolehnya ya melakukan perbuatan tersebut, membaca dua surat di dalam satu rakaat. Ya, ini hukumnya adalah boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian ya perhatikan ya di antara surat-surat yang disebutkan di sini, yang pertama di sini disebutkan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digabungkan dengan surah apa? Dengan surah An-Najm. Ya, digabungkan dengan surah An-Najm. Ya. Dari sisi urutan, dari sisi urutan mana yang lebih dahulu? Ya, Ar-Rahman atau An-Najm? Hah? Dari sisi urutan, mulai dari surah Al-Fatihah terus. Ya. An-Najm dahulu. Ya, An-Najm dahulu baru Ar-Rahman. Di sini disebutkan dalam cetakan ini, itu di situ ada ya, nomor yang pertama, kemudian ada nomor yang kedua. Nomor yang pertama itu adalah nomor surat. Nomor kedua itu adalah nomor ayat. Ya, surah Ar-Rahman ini adalah surat yang ke-55. Sedangkan surah An-Najm itu adalah surat yang ke-53. Surat yang ke-53. Jadi Nabi SAW membaca surah Ar-Rahman, kemudian ya setelah itu membaca surah An-Najm. Beliau gabungkan dalam satu rakaat. Dan beliau membaca Ar-Rahman terlebih dahulu, kemudian surah An-Najm. Di sini menunjukkan ya bahwasanya ya boleh bagi seseorang tersebut untuk membaca surat di dalam Al-Qur'an dalam keadaan tidak berurut seperti urutan yang ada di dalam mushaf. Itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Dan juga tadi ya kita sebutkan hadis Nabi SAW salat malam. Ya afwan, tadi kita sebutkan siapa? Abdullah bin Mas'ud yang ikut salat bersama Nabi. Yang benarnya adalah Hudzaifah bin Yaman. Nabi SAW salat malam, beliau membaca setelah surah Al-Fatihah surah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah beliau membaca surah An-Nisa. Kemudian setelah An-Nisa baru surah Ali Imran. Padahal dari sisi urutan ya setelah Al-Baqarah adalah Ali Imran dahulu. Kemudian setelah itu An-Nisa. Tapi Nabi membaca setelah surah Al-Baqarah An-Nisa, kemudian beliau membaca surah Ali Imran. Ini menunjukkan ya bahwasanya boleh seorang itu apabila ya dia membaca surat di dalam Al-Qur'an, apakah dalam rakaat yang sama atau dalam rakaat yang berbeda, rakaat pertama atau rakaat kedua misalnya, dia baca dua surat ya yang mana urutan surat tersebut tidak sesuai dengan urutan ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya dia baca ya surat yang pertama pada rakaat yang pertama itu lebih akhir. Kemudian dia baca surat yang kedua pada rakaat kedua misalnya itu lebih awal urutannya. Maka itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Dan sebagian para ulama menyebutkan ini boleh ya kadang-kadang ya, dan kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi itu secara berurut suratnya. Ya, berurut suratnya. Namun kalau ya dilakukan kadang-kadang itu hukumnya adalah boleh dan ada dalil menunjukkan tentang hal tersebut. Jelas ya? Baik. Ya, kemudian juga ya, di sini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu menggabung antara dua surat ya atau lebih ya dari rakaat yang dia baca, itu tidak harus berurutan. Tidak harus berurutan antara surat pertama kemudian langsung surat yang berikutnya. Antara surat yang pertama langsung surat yang berikutnya. Seperti misalnya Al-Baqarah, langsung setelah itu harus Ali Imran.
Iya, baru kemudian An-Nisa, sesuai urutan seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Misalnya dia baca surah Al-Baqarah, kemudian langsung An-Nisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi membaca. Atau misalnya di sini, ya baca surah Ar-Rahman, kemudian baca surah An-Najm. Nah, surah An-Najm atau ya yang berikutnya ya dibaca apa namanya? Seperti misalnya surah ya apa? Ya, surah Ad-Dukhan. Nah, yang terakhir Nabi SAW baca surah Ad-Dukhan, ya, yang pertama, kemudian setelah itu baca Idza Syamsu Kuwirat. Ini kan jauh sekali nih. Iya, surah Ad-Dukhan dengan surah Idza Syamsu Kuwirat. Nah, itu tidak mengapa. Hukumnya adalah boleh. Ya, tidak berurut. Nah, tidak berurut. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang berikutnya kata penulis rahimahullah, wa kana ahyanan yajma'u bainas suwari minas sab'it tiwal ka al-Baqarah wan Nisa wa Ali Imran fi raq'atin wahidah min salatil laili kama sayati. Ya, kama sayati. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara 7 surat yang panjang. Nah, beliau menggabungkan antara 7 surat yang panjang, as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang. Nah, 7 surat yang panjang. Apa yang dimaksud dengan 7 surat yang panjang itu? Surah Al-Baqarah 1. Apa lagi? Ali Imran 2. An-Nisa 3. Al-Maidah 4. Al-An'am 5. Ya. Al-A'raf. Ya. Dan At-Taubah. Ya. Dan At-Taubah. Ya, ini As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Surat-surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Taib. Ya, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara 7 surat yang panjang. Ya. Antara 7 surat yang panjang seperti surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Beliau gabungkan 3 surat ini fi raq'atin wahidah, di dalam 1 rakaat. Ya, tadi riwayatnya juga telah disebutkan. Nah, dalam 1 rakaat ini. Ya, 3 surat. Nah, 3 surat. Ya. 5 juz lebih. Ya. 5 juz lebih. 1 rakaat. Taib. Ya. Ya, sampai-sampai Hudzaifah bin Yaman, ya, ketika ikut salat bersama Nabi SAW, ya, beliau mengatakan sampai hamamtu bi amrin su, kata beliau, sampai saya ingin melakukan suatu perkara yang jelek. Iya. Nah, maka ditanyakan kepada beliau yang menceritakan kejadian tersebut, ya, apa perkara jelek yang kamu inginkan? Katanya, saya ingin duduk dan meninggalkan Nabi SAW. Ya, saking panjangnya dia salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bersamaan dengan itu pula disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 3 surat tersebut. Kalau lewat tentang ayat-ayat azab, maka Nabi berdoa lagi kepada Allah memohon perlindungan dari azab tersebut. Iya, lewat ayat neraka berlindung kepada Allah dari neraka. Lewat ayat rahmat, ayat surga, beliau memohon kepada Allah agar diberikan rahmat, diberikan surga tersebut. Berarti semakin panjang jadinya. Nah, semakin panjang, dan bacaannya Nabi SAW itu pelan. Ya, bacaan Nabi SAW pelan. Taib. Jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang beliau menggabungkan di antara surat-surat yang panjang tersebut di dalam 1 rakaat. Kata penulis, kama sayati, sebagaimana yang akan datang, ya, hadis tentang hal tersebut. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati tulul qiyam. Ya, si afdalnya salat itu adalah yang paling panjang berdirinya. Nah, yang paling panjang berdirinya. Ini salat yang paling afdal. Akan tapi, ya, kalau sebagai imam itu hendaknya melihat kondisi makmum. Ya, dan nanti akan datang melihat kondisi makmum. Jangan mentang-mentang dia hafalannya banyak, ya kuat berdiri, sudah saya hajar saja. Tidak peduli orang mau menangis di belakang kamu, sakit belakang, tidak peduli. Ya, hajar saja. Nah, ini tidak benar, ini keliru yang seperti ini. Nah, ini keliru. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat di sini tadi dalam salat malam tadi. Ya, salat malam tadi yang Hudzaifah ikut kepada Nabi, itu ya kata para ulama asalnya Nabi salat sendiri asalnya. Ya, kemudian Hudzaifah datang dan ikut kepada
Nabi SAW. Jadi Nabi panjangkan. Karena asalnya beliau ingin solat sendiri. Nah, taib. Kemudian juga sebagian para ulama menyebutkan Nabi SAW solat panjang karena beliau tahu, ya, para sahabat ridha dengan hal tersebut. Nah, mereka ridha dengan hal tersebut. Ya, yang jelas asalnya apabila seseorang itu menjadi imam, falyukhaffif, kata Nabi, hendaknya dia meringankan. Fa inna wara'ahu, ya, karena di belakangnya ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada orang yang memiliki hajat, ya, ada anak-anak, ya, maka hendaknya dia memperhatikan, ya, kondisi makmum orang yang berada di belakangnya. Nah, akan tapi ukuran meringankan itu juga bukan kembali kepada perasaan, kembali kepada jamaah. Ya, secara umum. Ya, kalau umumnya ya maunya qul huwallahu ahad saja. Ya kan? Biar salat subuh juga seperti itu. Ya, tidak, tapi kembali kepada syariat. Ya, nanti akan datang pembahasannya. Kemudian selanjutnya hadis yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa kana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ini surat apa ini? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ya, surah, ya, ayat terakhir dari surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Qala, maka Nabi SAW kalau membaca, ya, ayat itu, qala, beliau berkata, subhanaka fabala. Subhanaka fabala. Nah, maha suci engkau ya Allah, bala, benar. Ya, ayat alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Ya. Maka Nabi membaca, kalau membaca ayat itu, Nabi mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya, benar. Nah, engkau maha mampu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Taib. Wa idza qara'a, dan apabila Nabi SAW membaca, na'am, sabbihisma rabbikal a'la, ya, beliau membaca ayat sabbihisma rabbikal a'la dalam surah Al-A'la, qala, maka beliau berkata subhana rabbiyal a'la. Beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, yang maha tinggi. Taib. Ini dua riwayat yang disebutkan oleh penulis, ya, rahimahullahu taala di sini. Nah, dan beliau menguatkan riwayat ini, oleh karena itu beliau sebutkan di sini. Ya, akan tetapi, ya, sebagian para ulama yang lainnya, ya, seperti ulama kita di zaman ini juga, ya, Syekh Muqbil rahimahullah, yang kami dengar dari sebagian pengajar di Yaman. Nah, bahwa Syekh Muqbil rahimahullah melemahkan dua riwayat tersebut. Yang pertama, ya, hadisnya mursal, dan yang kedua adalah mauquf. Nah, hadisnya adalah mauquf. Jadi hadisnya adalah, ya, lemah, ya, dilemahkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya. Nah, wallahu taala alam. Ya, adapun, ya, antum terserah. Kalau antum, ya, mungkin lebih condong kepada penulis yang menguatkan hadis, silahkan amalkan, tidak ada masalah. Ada pendahulunya. Nah, dan kalau tidak, maka juga tidak mengapa. Nah, jadi bukan taklid buta, ya, bukan taklid buta. Oh, ini mentang-mentang ini guru saya belajar sama dia, saya ambil semuanya. Ya, tidak ada yang boleh ditolak. Itu namanya taklid. Iya, kebenaran itu tidak terkumpul pada satu orang. Ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, "Nam kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad." Ya, setiap seorang itu ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini, dan beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang ucapannya semuanya harus diambil. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapannya kadang diambil dan kadang ditolak. Kapan diambil? Kalau sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu wajib untuk ditolak. Nah, wajib untuk ditolak, tidak boleh untuk diterima. Haram hukumnya diterima apabila bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ajma'al muslimuna ala annahu idza istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahilla li ahadin an yada'aha kainan man kan. Sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama bahwasanya siapa yang telah nampak dan telah jelas baginya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya, artinya haram baginya untuk meninggalkan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut karena dia mengikuti pendapat, ya, orang-orang yang dia tokohkan. Haram hukumnya. Sepakat para ulama, ya, akan haramnya hal ini. Maka, ya, ya, dari kalangan, ya, manusia. Nah, selain Rasulullah SAW, itu ucapannya kadang diambil dan kadang ditolak. Ya, kapan sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka itu diambil, dan kapan menyelisih, maka itu harus ditinggalkan. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini masalah khilafiyah.
Ya, masalah khilafiyah, ya khilafiyah dari sisi ya menguatkan dan melemahkan hadis tersebut sehingga ya mengakibatkan juga ya berbeda hukum. Ya, kalau menguatkan ya berarti hal ini boleh dilakukan. Kalau dianggap hadisnya lemah berarti tidak boleh untuk dilakukan. Nah, wallahu taala a'lam. Selesai pembahasan tentang jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadha'iri wa ghairiha fi rak'atin. Naam, fi rak'atin. Tapi adapun ya pembahasan berikutnya, nah insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu taala alam. Nah, dan kemarin kita ya rencana target ya 1 pekan, tapi kayaknya tidak bisa. Nah, karena kita baca semua hadisnya, kecuali kalau ya disimpulkan saja langsung, ya mungkin bisa. Ya, tapi kita baca ya semuanya. Nah, ini hadisnya sekitar 500 hadis yang disebutkan oleh beliau sini. Ya, tapi insyaallah ya walaupun begitu ya, ini kita sudah sampai kurang lebih 1/2 mungkin. Nah, adapun pembahasan sedikit berikutnya itu agak lebih ringan. Ya, agak lebih ringan. Baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqamah dan semangat kepada kita di atas talabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.